Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis, rahasia gelap, dan dunia yang tak terlihat akan kita ungkap bersama. Di setiap episode, aku akan membawa kalian ke lorong-lorong sepi, ke penginapan tua, ke desa-desa yang tak tersentuh cahaya kota, dan bahkan ke sudut-sudut kehidupan manusia yang berani mencari kekayaan dengan cara yang tak wajar, atau yang biasa kita sebut pesugihan. Malam ini, kita akan memulai perjalanan yang berbeda dari biasanya. Kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini tentang seorang sopir travel, seorang manusia biasa yang hanya ingin istirahat sebentar di tengah perjalanan panjangnya. Ia menemukan sebuah penginapan tua di pinggir hutan. Bangunan yang tampak sepi, remang, dan tak pernah diperbarui sejak puluhan tahun lalu. Saat ia masuk, suasananya aneh, sunyi, tapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Pemilik penginapan itu, seorang bapak tua yang ramah, menyambutnya dengan senyum yang terlalu lebar, dan catatan di buku tamu yang tampak baru. Tapi entah mengapa terasa seperti sudah menunggu kedatangannya. Apa yang awalnya hanya rencana menginap satu malam, berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. 4 hari hilang dari dunia nyata, dan saat pulang, ia menemukan namanya tercantum di berita orang hilang. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apakah penginapan itu hanya tempat untuk beristirahat? Ataukah ia tersedot ke dimensi lain yang selama ini tersembunyi di balik bayangan hutan? Di channel ini, kita tidak hanya membahas cerita horor. Kita akan menyelami cerita pesugihan, ritual, gelap, dan rahasia yang tak pernah diceritakan, tapi selalu ada di sekitar kita. Menunggu malam tiba, aku akan membawa kalian merasakan suasana, mendengar suara yang tak terlihat, dan melihat bayangan yang mungkin hanya bisa kalian rasakan saat lampu mati dan rumah menjadi sunyi. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headphone, dan rasakan udara malam yang mulai dingin. Karena malam ini, kita akan memasuki kisah penginapan 3 malam 4 hari. Sebuah perjalanan yang akan membuat kalian mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang hanya bayangan. Dan ingat, setiap cerita yang kita ceritakan di Nanti Malam mungkin hanya satu langkah kecil dari kebenaran yang lebih gelap, yang menunggu di ujung hutan, di reruntuhan penginapan, atau di balik senyum ramah seorang pemilik yang tak pernah pergi. Selamat menonton, dan selamat datang di dunia yang hanya bisa kalian temui. Nanti Malam. Malam itu hujan turun deras banget. Aku udah nyetir hampir 12 jam nonstop dari kota ke kota, antar penumpang yang ngotot pengin sampai tujuan tepat waktu. Kepala rasanya senet-sinet, mata perih, pundak kaku, badan capeknya luar biasa. Hujan di luar makin deras, kadang angin kenceng sampai bikin mobil goyang sedikit. Jalanan sepi, hampir nggak ada kendaraan lain. Lampu jalan cuma menyala setengah, dan kabut tebal menutupi sisi jalan. Aku ngerasa kayak berada di dunia lain. Jalanan yang biasa aja tiba-tiba jadi menakutkan. Aku putuskan buat berhenti sebentar. Ngopi, udah gak sanggup. Cari warung buka, hampir semua ketutup. Jadi, aku mikir buat sekadar istirahat sebentar, tidur sebentar, terus besok pagi lanjut lagi. Aku sopir travel, tapi malam itu capeknya beda. Badan rasanya mau ambruk, mau nangis, tapi aku tahan. Aku cuma mau tidur sebentar. Itu aja. Di pinggir hutan, entah kenapa mataku nangkep sesuatu. Ada satu bangunan tua. Lampunya remang, seolah ngundang, tapi juga agak serem. Catnya kusam, sebagian kayu atapnya udah lapuk, tapi masih berdiri kokoh di antara pepohonan yang mulai menutupi jalan kecil itu. Pelang kayunya hampir roboh. Tulisan di atasnya pudar dimakan hujan dan waktu. Tapi aku masih bisa baca satu kata. Penginapan. Aku menahan napas. Ya udahlah, sing penting bisa tidur sebentar. Aku ngomong pelan ke diri sendiri. EQ Gape, mobil di depan, langkah kaki berat karena jas hujan yang basah nempel di tubuh. Begitu mendekat, aroma tanah basah dan kayu tua langsung nyergap hidung. Bau itu aneh, tapi ada sesuatu yang bikin aku lega. Rasanya kayak rumah tua yang sepi, tapi masih aman. Tapi di sisi lain, ada rasa dingin yang aneh, masuk ke tulang, bikin bulu kuduk meremang. Aku buka pintu, dan suara kayu tua berdecit keras. Aku melirik sekeliling, lorong depan remang, bau debu dan lembab menyebar.
Di meja resepsionis, ada seorang bapak tua, rambutnya putih semua, kulitnya pucat, tapi senyumnya terlalu lebar. Aku ragu tapi aku cuma bilang, "Malam Pak, saya mau nginep sebentar aja." Bapak itu mengangguk pelan, kemudian menatap buku tamu. Tangannya gemetar sedikit waktu menulis namaku. Tulisan itu rapi, tapi tinta yang dipakai aneh, terasa pudar, tapi kayak baru ditulis. Dia tersenyum lagi. "Sendiri Mas?" Aku angguk. Hujan makin deras di luar. Aku hampir lupa kalau di jalanan tadi sepi banget. Rasanya penginapan itu satu-satunya yang bisa aku tuju sekarang. "Iya, Pak, sendirian." Dia cuman tersenyum lagi. Senyumnya panjang tapi mata tetap fokus ke buku tamu. Ada rasa aneh dalam senyumnya. Aku gak bisa jelasin. Hatinya dingin, tapi hangat juga. Rasanya aneh banget. Aku ngerasa kayak udah lama disambut sama orang ini, tapi baru pertama kali ketemu. Dia nunjuk kamar di lantai atas. Tangga kayu berderit keras setiap langkahnya. Aku naik pelan. Perasaan campur aduk antara capek, penasaran, dan sedikit takut. Kamar itu sederhana, kasur tua, lemari kayu, jendela kecil menghadap ke hutan gelap. Lampu remang-remang bikin bayangan di dinding ikut bergerak, seolah punya kehidupan. Sendiri, aku masuk, taruh tas, dan langsung rebahan. Lantai kayu berdecit saat aku bergerak. Aku dengar suara hujan di atap, tetesan air yang jatuh pelan, tapi konsisten. Rasanya nyaman, tapi juga bikin merinding. Aku tarik selimut, tapi hawa dingin tetap masuk ke badan, menusuk ke tulang. Aku napas panjang, ngerasa lega karena akhirnya bisa istirahat sebentar, tapi perasaan aneh gak bisa hilang begitu aja. Di kepala aku muter-muter, kenapa bangunan ini berdiri sendirian di tengah hutan? Dan kok bisa nyala lampunya padahal remang-remang? Aku merem, berharap besok pagi semua pertanyaan itu hilang. Tapi sebelum tidur, aku sempat nengok ke jendela. Hutan gelap di luar seolah hidup. Angin bergerak di antara pepohonan, daun-daun bergesekan. Bunyinya kayak bisikan halus. Aku mundur, menutup tirai pelan, dan berkata ke diri sendiri, "Santai, Mas. Cuma tidur sebentar." Aku akhirnya mencoba tidur. Tapi setiap kali aku mulai nyenyak, suara aneh terdengar, kayak langkah kaki tipis di lorong lantai atas. Aku bangun, ngintip lewat pintu. Lorong kes. Aku balas napas, mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma angin. Tapi angin mana yang bikin lantai kayu berderit gitu? Aku balik ke kasur, menutup mata. Tiba-tiba, aku merasa berat di dada. Rasanya ada yang duduk di ujung kasur. Aku buka mata, gelap, tapi ada bayangan samar. Entah dari lampu remang atau bukan. Aku nggak bisa jelasin. Aku ngerasa panik, tapi tubuh capek banget. Nggak sanggup lari atau teriak. Aku cuma bisa rebahan, berharap ini mimpi buruk yang akan hilang begitu bangun. Jam di dinding berdetak keras, kayak tiap detak menandai waktu yang lambat banget. Tapi aku sadar, suara itu terlalu nyaring, kayak langsung masuk ke kepala. Aku tarik selimut, ngerasa hawa dingin makin masuk. Mataku susah ditutup, rasa ngantuk hilang begitu aja. Aku berdiri sebentar, lihat sekeliling kamar. Lorong kosong tapi bau tanah basah, bau kayu tua, makin kuat. Rasanya aneh banget. Aku mundur, duduk di kasur, menarik napas panjang. "Santai Mas, cuma semalam," aku bilang pelan ke diri sendiri. Tapi malam itu terasa panjang. Setiap kali aku mencoba pejam mata, aku dengar suara langkah kaki yang lebih jelas. Kayak ada yang mondar-mondar di atas plafon. Kadang terdengar suara bisikan halus. Aku nggak ngerti bahasa apa, tapi ada satu kata yang aku bisa tangkap. Ninggal. Aku terdiam, merinding. Aku bukan orang Jawa, tapi kata itu, entah kenapa masuk ke kepala aku jelas banget. Aku balas pikir, ninggal? Tinggalin aku apa gimana? Rasanya absurd, tapi aku nggak bisa nyangkal. Suasana malam itu bikin kepalaku mumet, badan dingin. Aku akhirnya rebahan lagi, ngerasa lelah, tapi setiap detik rasanya makin aneh. Jam dinding berdetak pelan, tapi ada jeda yang aneh, kayak waktu berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Lampu remang di kamar ikut berkedip pelan. Aku tarik selimut rapat, tapi hawa dingin tetap masuk. Aku sadar, malam itu nggak akan sama kayak malam-malam lain. Aku cuma mau istirahat sebentar, tapi rasanya penginapan tua itu udah nyiapin sesuatu buat aku. Sesuatu yang bakal bikin aku sadar bahwa satu malam di penginapan tua itu nggak pernah cuma satu malam,
Begitu aku melangkah masuk ke penginapan itu, suasananya langsung bikin aku menahan napas. Sunyi. Sunyi yang bukan cuma karena gak ada orang, tapi sunyi yang terasa hidup. Seakan setiap sudut bangunan itu diam tapi memperhatikan aku. Bau kayu tua, campur tanah lembab, langsung menyerbu hidung. Rasanya seperti udara pengap yang udah lama tersimpan. Tapi anehnya ada aroma harum samar, kayak dupa atau rempah kering yang udah lama. Aku cuma bisa mengernyit, mikir sendiri. Ini penginapan tua atau gudang yang ditinggalin bertahun-tahun. Di balik meja resepsionis yang terbuat dari kayu gelap, muncul seorang bapak-bapak tua. Rambutnya putih semua, panjang tapi rapi. Wajahnya pucat, tapi senyumnya terlalu lebar. Seakan dia udah tahu semuanya sebelum aku ngomong sepatah kata pun. Aku refleks mundur sedikit, tapi dia menatap aku dengan mata yang tajam tapi adem. Bikin aku gak berani bergerak sendiri, Mas. Tanyanya pelan. Suaranya rendah tapi jelas. Ada nada aneh, kayak suara yang kedengaran biasa, tapi bikin bulu kuduk meremang. Aku cuma ngangguk. Suara tenggorokan tercekat. Iya, sendiri, jawabku pelan. Yang bikin aku makin aneh, dia nggak nanya KTP, nggak nanya identitas lain, bahkan nggak nanya kendaraan yang aku parkir di depan. Dia cuma buka buku tamu yang tebal, tulis namaku di sana dengan tulisan rapi banget tapi tinta Nia. Aneh rasanya, kayak pudar tapi sekaligus baru, kayak tinta itu hidup sendiri. Nempel di halaman tapi nggak benar-benar kering. Aku balik badan sebentar, pengen lihat sekeliling, tapi lorong di belakangnya kosong, gelap, dan bau lumutnya makin menyengat. Nginep semalam aja ya, Mas? Aku coba ngobrol sambil senyum gugup, menahan rasa aneh yang naik di dada. Bapak itu senyum lebih lebar, dan matanya, aku nggak bisa jelasin, rasanya seperti menembus ke dalam diriku sendiri. Boleh, tapi biasanya tamu di sini lebih lama dari rencana, katanya pelan. Tapi kalimat itu kayak melekat di kepalaku, bikin jantung berdegup aneh. Aku cuma bisa menelan ludah. Dada rasanya sesak, rasanya ada sesuatu yang menunggu aku. Tapi aku nggak tahu apa. Aku mundur pelan, masuk ke lorong penginapan yang remang. Kayu lantai berdecit di setiap langkah. Bau kayu tua makin kuat, bercampur bau tanah basah. Rasanya seperti masuk ke lorong waktu, bukan lorong bangunan biasa. Di sisi lorong, ada kamar-kamar dengan pintu kayu tua. Nomornya udah pudar, tapi satu kamar ada lampu remang menyala. Aku ngerasa kayak kamar itu nungguin aku. Aku balik ke meja resepsionis lagi. Pak, kamar yang mana? Tanyaku. Dia nunjuk ke tangga kayu di ujung lorong. Tangga itu berderit pelan saat aku melangkah ke atas. Lorong di lantai atas lebih gelap, tapi ada aroma hangat yang aneh, kayak kayu tua dicampur minyak wangi. Aku berjalan pelan, nyentuh dinding kayu. Rasanya dingin, tapi anehnya lembut. Setiap langkahku naik tangga, aku ngerasa ada mata yang ngikutin. Tapi begitu aku nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Kamar yang aku tempati sederhana, tapi aneh. Kasurnya tua, lemari kayu, jendela kecil yang menghadap ke hutan gelap, lampu remang memberi bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Seperti ada orang lain tapi nggak kelihatan. Aku masuk, taruh tas, dan rebahan. Tubuh capek banget, tapi hawa dingin dari jendela langsung bikin bulu kuduk meremang. Aku coba tarik selimut, tapi hawa dingin masuk pelan, nempel di kulit. Aku duduk sebentar, menatap jendela. Hutan di luar gelap banget, tapi kadang terlihat bayangan pepohonan bergerak pelan, kayak ada yang mondar-mandir. Angin malam membuat daun-daun bergesekan, bunyinya kayak bisikan samar. Aku balas napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku bilang ke diri sendiri, santai Mas, cuma semalam, besok pagi udah lanjut lagi. Tapi anehnya, rasa capek hilang, mata yang tadi berat jadi segar lagi. Rasanya kayak tubuh aku nggak mau tidur. Jam di dinding berdetak keras, tapi terdengar aneh, seperti ada jeda sebentar setiap detak. Aku tarik selimut rapat, tapi nggak ada yang berhasil menghilangkan rasa aneh itu. Aku dengar suara langkah kaki tipis dari lorong. Perlahan, tapi jelas banget. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Aku merem, berharap itu cuma hayalan atau suara kayu tua, tapi suara itu makin dekat. Berderap pelan di lantai atas, kadang berhenti, kadang muter-muter. Aku nggak berani bangun,
Rasanya kayak ada yang nungguin aku. Aku mulai merhatiin detail di kamar. Lemari kayu tua ada cermin kecil. Aku ngintip, tapi cermin itu nggak nyermin aku sepenuhnya. Ada bayangan samar di belakang, tapi begitu aku nyenggol, hilang. Aku menelan ludah. Tubuh gemetaran. Aku tarik napas panjang, coba menenangkan diri. Tapi pikiran aku nggak bisa diam. Bayangan itu terus ada di kepala. Aku ingat kata bapak tua tadi. Biasanya tamu lebih lama dari rencana. Rasanya kata itu kayak ramalan. Aku mencoba menertawakannya pelan, tapi suaraku terdengar asing, kayak bukan suara aku sendiri. Aku sebentar melangkah ke pintu. Lorong kosong, tapi bau tanah basah makin menyengat. Rasanya kayak ada yang baru aja lewat, tapi nggak kelihatan. Aku balik ke kasur, duduk, mencoba tarik napas panjang. Tiba-tiba aku merhatiin satu hal. Buku tamu di meja resepsionis tadi kayak nempel di kepala aku. Aku inget tulisan namaku. Tinta aneh itu. Rasanya bukan cuma tinta, tapi kayak energi. Aku merinding, gak ngerti kenapa. Malam itu terasa panjang. Tiap detik seperti jam berdetak lebih lambat. Lampu remang di kamar ikut berkedip pelan. Kadang redup, kadang terang sebentar. Aku rebahan lagi, tapi mata susah ditutup. Suara langkah kaki terus terdengar. Kadang di lorong, kadang di atas plafon. Kadang aku merasa ada bisikan halus. Aku nggak ngerti bahasa apa, tapi satu kata masuk jelas ke kepala aku. Ninggal. Aku ngerasa panik, tapi tubuh terlalu capek buat lari. Aku cuma bisa rebahan, memeluk selimut, berharap semuanya mimpi. Tapi hati aku nggak bisa bohong. Aku sadar, penginapan tua itu bukan cuma tempat istirahat. Ada sesuatu yang nungguin aku. Sesuatu yang bikin aku sadar. Satu malam di penginapan. Gak akan pernah cuma satu malam. Aku mencoba tidur lagi, tapi setiap suara langkah, tiap desiran angin, bahkan bayangan yang lewat di cermin kecil itu, bikin aku sadar kalau malam itu panjang banget. Panjang sampai aku gak ngerti apa yang aku lihat nyata atau cuma imajinasi. Rasanya aku masuk ke dunia lain, dunia yang tenang tapi penuh rahasia, dunia yang seolah penginapan itu sendiri hidup dan memperhatikan aku. Kamar yang aku tempati sederhana, tapi anehnya nyaman sekaligus menakutkan. Kasur tua dengan kain yang agak kusam, lemari kayu yang terlihat rapuh tapi masih kokoh, dan jendela kecil yang menghadap hutan gelap, di mana bayangan pepohonan bergerak seiring hembusan angin malam. Jam dinding berdetak keras. Setiap detak seolah menandai waktu yang lambat tapi juga mendesak, bikin kuping sakit dan dada berdebar. Aku rebahan, mencoba menenangkan diri, tapi kepala penuh dengan pikiran aneh. Sekitar jam 12 malam, aku kebangun. Suara langkah kaki terdengar pelan tapi jelas dari luar kamar. Langkahnya berderap pelan, mondar-mandir, tapi begitu nyata hingga aku bisa mendengar kayu tua berdecit di bawah kaki seseorang. Rasanya jantung aku mau copot. Aku pelan-pelan mendekat ke pintu, menempelkan telinga, berharap cuma suara angin, tapi suara itu konsisten. Kayak orang berjalan, berhenti sebentar, lalu melangkah lagi. Aku intip lewat celah pintu. Lorong kosong sunyi, tapi bau tanah basah makin kuat, semakin menusuk hidung, menyebar ke seluruh kamar. Bau itu aneh, tidak hanya basah, tapi ada aroma, seperti kayu tua yang terbakar lama, campur bau dupa yang samar. Aku mundur, menutup pintu pelan. Jantung masih berdegup kencang. Aku balik ke kasur, mencoba tidur lagi. Tapi tubuh aku aneh. Capek yang tadi terasa berat, hilang begitu aja. Mataku segar, malah siap siaga. Rasanya badan aku kayak dicabut energi, capeknya. Tapi diganti sama hawa tegang dan waspada. Aku duduk di kasur, menarik napas panjang, mencoba memahami apa yang terjadi. Ini kok tiba-tiba badan kayak segar, padahal tadi capek banget. Gumam aku pelan. Aku lirik jam di dinding, jarum muter pelan, lalu berhenti tepat di angka 12. Aku ngerasa waktu berhenti rasanya absurd, gak masuk akal. Aku menggesa mata, berharap ini cuma halusinasi. Tapi begitu aku buka mata, semua di kamar tetap sama. Bayangan di sudut kamar seperti bergerak pelan, tapi begitu aku nengok, diam. Aku berdiri pelan, mencoba mengalihkan pikiran. Aku mendekat ke jendela, menatap hutan di luar. Angin malam membuat daun-daun bergesekan, bunyinya seperti bisikan halus. Aku merinding,
tapi penasaran. Rasanya ada yang menunggu aku di luar sana, seperti mata yang mengintip, tapi aku nggak bisa lihat jelas. Aku tarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi hawa dingin menusuk tulang. Suara langkah kaki itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Aku balik ke pintu kamar, menempelkan telinga, mendengar derap pelan tapi berat. Rasanya seperti orang tua dengan tongkat, tapi setiap langkah ada nada yang aneh, seperti bergeser di udara sebelum menapaki lantai. Aku hampir menahan napas, detak jantung aku keras banget di telinga sendiri. Aku mundur ke kasur lagi, tapi nggak bisa rebahan. Tubuh aku tegang, kepala penuh pertanyaan. Ini siapa? Kenapa di sini? Aku gumam pelan, tapi suara aku sendiri terdengar asing di kamar itu. Kayak gaung. Aku nengok ke arah lemari. Bayangan di cermin kecil bergerak pelan. Aku kaget, menutup mata, berharap ini cuma bayangan lampu. Tapi begitu aku buka mata lagi, bayangan itu masih ada, tapi nggak jelas bentuknya. Samar banget. Aku coba tarik selimut rapat-rapat, ngerasa hawa dingin makin masuk. Aku mencoba fokus ke pikiran, mengingat kota-kota bapak tua tadi. Biasanya tamu di sini lebih lama dari rencana. Rasanya kayak kata itu bukan sekadar ucapan ramah, tapi peringatan. Aku menelan ludah, tapi nggak bisa menjernihkan pikiran. Jam dinding berdetak lagi, tapi kali ini suara detaknya berbeda. Kadang lambat, kadang cepat, kadang berhenti sebentar. Aku merasa makin bingung. Rasanya bukan cuma jam yang aneh, tapi waktu di kamar ini, JIC, normal. Aku mencoba mengingat perjalanan aku tadi. Hujan deras, jalan sepi, dan tiba-tiba aku berada di penginapan tua ini. Seperti waktu berhenti saat aku masuk. Aku dengar suara lagi, tapi kali ini dari dalam kamar. Suara langkah kaki pelan, tapi konsisten. Rasanya dari arah lemari kayu tua. Aku menahan napas, tubuh gemetaran. Aku pelan-pelan berdiri, menatap lemari, tapi bayangan di cermin kecil bergerak lagi, lebih jelas. Kali ini aku melihat sosok samar, tinggi, tapi nggak jelas wajahnya. Aku mundur, hampir jatuh. Aku mencoba bicara, tapi suara aku serak. Siapakah kau? Gumam aku. Nggak ada jawaban, tapi hawa dingin makin kuat, menusuk seluruh tubuh. Rasanya ada yang mendekat, tapi aku nggak bisa lihat jelas. Hanya bayangan dan bau tanah basah yang makin pekat. Aku ngerasa kepala pusing, dada sesak. Aku terduduk di kasur, mencoba tarik napas panjang. Tapi suara langkah kaki itu nggak berhenti. Rasanya orang itu mondar-mandir, memutari kamar aku. Kadang terdengar berat, kadang tipis. Kadang aku bisa dengar bisikan halus, tapi nggak ngerti bahasa apa. Satu kata terdengar jelas, masuk ke kepala aku. Ninggal. Aku menelan ludah. Bahasa Jawa? Aku bukan orang Jawa, tapi kata itu masuk jelas banget ke kepala. Aku gemetaran, merasa takut sekaligus penasaran. Aku mencoba menenangkan diri, bilang ke diri sendiri, santai mas, cuma malam ini, besok pagi udah pulang. Tapi aku tahu, itu omongan kosong. Suasana di kamar terlalu hidup, terlalu nyata. Rasanya kamar itu punya pikiran sendiri, dan aku tamu yang gak bisa pergi begitu aja. Aku berdiri lagi, mencoba nengok jendela. Hutan di luar gelap banget. Bayangan pepohonan bergerak pelan. Kadang terdengar suara ranting patah, daun bergesekan. Rasanya kayak ada yang mengintip dari balik pepohonan. Tapi begitu aku nengok, gak ada siapa-siapa. Angin malam bawa aroma tanah, basah dan kayu tua, campur bau samar seperti dupa. Aku mundur ke kasur, mencoba duduk, tubuh gemetaran, jam di dinding berdetak lagi. Aku merasa setiap detak menandai sesuatu, kayak menghitung malam aku di sini. Aku menatap bayangan di dinding, bayangan aku sendiri, tapi kayak ada bayangan lain yang menempel. Aku gak bisa jelasin, tapi rasanya aku diawasi. Aku kebat selimut, menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada. Kadang samar, kadang jelas. Rasanya aku udah masuk ke dunia lain, dunia yang lama, gelap, tapi hidup. Aku akhirnya rebahan, mencoba tidur tapi gak bisa. Hanya bisa menatap jam, mendengar detak jam, langkah kaki, dan bisikan samar. Rasanya malam itu panjang banget. Setiap detik seperti berjam-jam, tapi jam tetap di angka 12. Aku sadar malam ini gak akan selesai seperti malam biasa. Aku bukan cuma di kamar,
Aku berada di penginapan tua yang hidup, yang memperhatikan aku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi hawa dingin, langkah kaki, bisikan, dan bayangan samar itu, semua masih ada rasanya. Aku tahu malam itu baru permulaan, dan aku belum siap untuk apa yang bakal terjadi. Aku bangun dengan cahaya matahari yang masuk dari jendela. Cahaya itu hangat, menyinari kamar dengan lembut, dan untuk sesaat aku merasa lega. Badan terasa segar, capek semalam rasanya hilang. Aku tarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Setelah malam yang panjang, setelah suara langkah kaki, bisikan dan bayangan samar yang bikin aku hampir gak bisa tidur, aku keluar dari kasur, merapikan pakaian seadanya, dan bergegas bersiap. Aku mikir, akhirnya bisa lanjut perjalanan. Malam ini cuma mimpi aneh aja. Aku turun tangga pelan, mencoba menahan rasa gelisah yang masih tersisa di dada. Suasana di bawah tetap sama, sunyi tapi nyaman. Bau kayu tua dan tanah lembab masih ada, tapi kali ini sedikit lebih hangat, lebih biasa. Lampu remang masih nyala, cahaya kuningnya menyebar lembut di lorong, di meja resepsionis, di dinding yang retak-retak. Aku melangkah ke meja, menaruh uang untuk bayar kamar. Bapak tua itu duduk di sana, tersenyum pelan, seperti menunggu aku bangun dari mimpi. "Pak, saya mau check out," kataku sambil menaruh uang di atas meja. Dia menatap buku tamu sebentar, lalu menoleh ke arah aku dengan ekspresi datar tapi tajam. "Lem, ini baru hari kedua," katanya pelan. Aku ketawa kecil, mikir dia bercanda. "Hei Pak, saya cuma nginep semalam kok." "Malam tadi?" "Iya, semalam," jawabku sambil mengangkat bahu. Tapi bapak itu serius. Dia menatap aku lama, matanya tajam, tapi adem. Aku ngerasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang aku nggak ngerti. Rasanya dada sesak, dan hawa dingin samar masuk lagi. Meski matahari udah cerah, aku mundur sedikit, mencoba mencerna kata-kata itu. "Hari kedua, maksudnya gimana Pak?" tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis, tapi senyumnya kali ini lebih menakutkan daripada ramah. "Biasanya Mas, tamu yang datang kemari tidak hanya menginap sesuai rencana. Waktu di sini berbeda. Terasa sebentar, kadang lama sekali," ucapnya sambil menulis sesuatu di buku tamu. Tulisannya rapi, tapi tinta aneh itu lagi-lagi bikin aku merinding. Aku coba ketawa pelan, tapi suara ketawa aku terdengar aneh, seperti gaung. Rasanya kayak aku bukan lagi di dunia biasa. Aku menatap sekeliling. Lorong tetap kosong, tapi bau tanah basah makin menyengat, campur aroma kayu tua yang hangat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku keluar penginapan, naik mobil, dan menyalakan mesin. Napas aku panjang, mencoba menghilangkan rasa aneh yang masih tersisa. Tapi begitu aku nengok spion, aku hampir gak percaya. Bangunan penginapan It's hilang begitu aja, berubah menjadi reruntuhan tua, ditelan semak belukar, kayak udah lama gak dipakai. Aku menutup mata sebentar, berharap ini cuma halusinasi. Tapi begitu aku buka mata lagi, bangunan itu masih reruntuhan. Aku menekan gas mobil, jantung berdegup kencang. Rasanya kayak baru aja melewati dimensi lain. Aku nyalain lampu mobil, tapi jalanan tetap sama. Kabut tipis, hutan di kedua sisi, dan suara hujan yang mulai reda. Aku mencoba mengingat perjalanan aku dari malam sebelumnya, tapi semuanya terasa kabur, seperti mimpi yang gak jelas. Saat aku menoleh ke samping, ada perasaan aneh. Rasanya ada yang nonton aku. Aku balik badan pelan, tapi cuma hutan kosong. Daun bergesekan, angin malam berhembus. Tapi ada sesuatu. Aku ngerasa kayak ada mata yang terus ngikutin aku, tapi gak kelihatan. Aku coba telepon orang rumah, tapi sinyal hilang. GPS di mobil pun gak bisa nyambung. Rasanya aku terjebak, tapi di jalan yang familiar. Aku tarik napas panjang, mencoba fokus, tapi kepala makin pusing. Aku sadar, sesuatu yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi. Penginapan itu, niat dan waktu di dalamnya gak sama kayak di luar. Aku menutup mata sebentar, mencoba mengingat kata-kata bapak tua itu. Biasanya tamu yang datang kemari tidak hanya menginap sesuai rencana. Rasanya kata itu kayak ramalan. Aku menelan ludah lagi. Rasanya dada sesak, hawa dingin samar masuk ke tubuh.
meski matahari udah tinggi. Aku mencoba jalan pelan, menatap hutan di kedua sisi jalan. Kadang aku merasa ada bayangan di antara pepohonan, gerakan samar yang mengikuti mobil aku. Aku menengok cepat, tapi nggak ada apa-apa. Hanya bayangan gelap di balik pohon, kadang kelihatan jelas, kadang lenyap, begitu aja. Aku akhirnya berhenti di pinggir jalan, mencoba tarik napas panjang. Tubuh gemetaran, hati panik tapi penasaran. Aku merasa ada yang ingin aku lihat, tapi aku takut. Aku mencoba mengingat lagi perjalanan dari penginapan malam sebelumnya. Suara langkah kaki, bisikan samar, bayangan di kamar. Simet di kepala, rasanya kepala aku cenat-cenut, dada sesak. Aku melihat ke spion, lagi-lagi. Bayangan samar di belakang mobil. Kali ini jelas banget. Tinggi, berdiri diam. Aku menoleh ke samping. Gak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke depan. Jalan kosong. Tapi bayangan itu tetap ada di spion. Rasanya kayak dia mengikuti aku. Tapi gak bergerak. Cuma menatap. Aku mencoba jalan lagi. Menekan gas pelan. Tapi mobil terasa berat. Rasanya bukan cuma mesin. Tapi sesuatu menahan aku. Aku menelan ludah. Mencoba fokus. Ini cuma halusinasi, Mas. Cuma halusinasi. Aku ngomong pelan ke diri sendiri. Aku menengok ke kaca samping, dan aku hampir menjerit. Di sana, wajah bapak tua penginapan itu muncul, tersenyum tipis. Aku balik badan ke jalan, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis, hutan di kedua sisi, dan reruntuhan penginapan yang tadi hilang. Aku tarik napas panjang mencoba teta. Waras. Tapi rasanya, aku belum bebas. Waktu di penginapan itu, masih rasanya aku baru semalam, tapi di luar. 4 hari, udah berlalu. Kepala aku senet-sinet, hati panik, tapi kaki gak bisa lari cepat. Rasanya aku masuk ke dunia yang berbeda. Dunia di mana penginapan itu hidup, dan aku tamu yang gak bisa pergi. Begitu aja. Aku mencoba telepon lagi, tapi sinyal tetap hilang. GPS tetap mati. Aku ngerasa tersesat di tempat yang familiar, tapi gak nyata. Aku mencoba jalan pelan. Angin malam berhembus, daun bergesekan, tapi bayangan samar itu terus ngikutin aku. Rasanya kayak penginapan itu ada di mana-mana, tapi gak kelihatan. Aku menutup mata sebentar, mencoba tarik napas panjang. Hawa dingin samar, bau tanah basah, aroma kayu tua. Semua terasa nyata. Aku sadar, pagi yang seharusnya sederhana, tenang, dan bisa buat aku pulang. Ternyata, pagi itu nggak pernah berakhir. Aku masuk ke ruang waktu yang beda, dan aku belum bebas dari penginapan tua itu. Aku sampai rumah dengan perasaan campur aduk. Badan capek, kepala cenat-cenut, tapi lega bisa kembali ke tempat yang familiar. Mobil berhenti di garasi, pintu rumah terbuka, dan aku melangkah masuk. Tapi aku lihat wajah istri. Semuanya berubah, matanya merah, bibirnya gemetar, dan tubuhnya langsung merangkul aku begitu aku berdiri di depan pintu. Aku ngerasa kaget, tapi sekaligus lega. Aku pikir ini cuma karena dia kaget lihat aku pulang larut. Tolong, Mas, aku kowe pie. Suaranya gemetar, bahasa Jawa sedikit terdengar di antara tangisannya. Nada panik tapi lembut. Aku menelan ludah, mencoba menjawab, tapi suaraku serak. Aku pulang, Mbak. Aku pulang kok. Aku menepuk bahunya, pelan, mencoba menenangkan. Dia menarik aku ke ruang tamu, duduk, tapi tetap nangis. Mas, kowe hilang 4 hari. HP kowe mati, travel, mereka udah lapor polisi. Aku nyerah. Aku nggak tahu apa yang terjadi, katanya pelan. Suaranya pecah. Aku ngerasa dada sesak, tapi aku juga bingung sendiri. Aku menenangkan diri sebentar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku duduk di sofa, kepala masih cenat-cenut. Aku ambil HP, mencoba nyalain, tapi layar tetap gelap. Aku tarik napas panjang, menyalakan komputer di meja kerja. Lalu, aku buka berita lokal. Judulnya bikin aku hampir pingsan. Sopir travel hilang di jalur hutan, diduga tak selamat. Aku membaca lagi. Ada fotoku. Namaku tercetak jelas. Tanggal hilangnya, 4 hari lalu. Tubuh aku gemetaran, kaki lemas, dan dunia kayak berhenti berputar. Aku duduk lagi, menatap layar, mencoba tarik napas panjang tapi gak bisa. Kepala cenat-cenut, dada sesak, tangan gemetar. Rasanya kayak ditarik ke dalam lubang yang gelap,
Gak ada ujungnya. Aku mencoba mengingat perjalanan semalam. Aku cuma nginep 1 malam di penginapan tua itu. Aku yakin banget. Tapi berita itu 4 hari. 4 hari hilang. Rasanya absurd. Gak masuk akal. Aku mencoba menggerakkan kaki. Tapi kaki lemas. Badan kayak gak sanggup berdiri. Aku jatuh ke lantai. Tangan menempel ke tanah. Berusaha menenangkan diri. Istriku duduk di samping. Masih nangis tapi mencoba menahan. Mas, kowe bener-bener. Orang ngerti ya? Suaranya pelan. Bahasa Jawa terdengar lagi. Aku hanya menggeleng. Kepala cenut-cenut. Rasanya aku gak ngerti apa-apa. Dunia di sekitar aku terasa aneh. Seperti realitas aku tergeser. Masuk ke dimensi yang gak aku kenal. Aku mencoba mengingat lagi malam di penginapan. Lampu remang. Bau tanah basah. Kayu tua. Suara langkah kaki. Bayangan samar di cermin kecil. Bapak tua di resepsionis. Kata-katanya, senyumnya. Semua itu terasa hidup di kepala aku. Aku menelan ludah. Mencoba tarik napas panjang. Tapi hawa dingin samar masih terasa di tubuh. Rasanya aku belum bebas dari penginapan itu. Aku membuka komputer lagi. Mencoba membaca lebih lanjut berita itu. Artikel lengkapnya menceritakan sopir travel yang hilang di jalur hutan. Ditemukan beberapa barang miliknya. Tapi tubuhnya tak ditemukan. Ada fotoku di sana. Namaku jelas tercetak. Tanggal kejadian 4 hari lalu. Aku menatap layar. Kaki lemas. Tangan gemetaran. Rasanya dunia ini gak logis. Aku baru 1 malam. Tapi laporan berita bilang 4 hari. Aku mencoba menghubungi travel tempat aku kerja. Tapi telepon sibuk. Terus rasanya semakin frustasi. Aku mencoba mencerna. Tapi kepala cenut-cenut. Pikiran campur aduk. Aku berulang kali berkata pada diri sendiri, aku cuma nginap semalam. Cuma semalam. Cuma semalam. Tapi rasanya kata itu hilang begitu aja, kayak ditelan oleh kenyataan lain. Aku berdiri pelan, tapi kaki lemas. Aku melangkah ke jendela, menatap hutan di belakang rumah. Bayangan pohon bergoyang pelan, daun bergesekan karena angin, tapi ada yang aneh. Rasanya ada yang menonton. Aku dari kejauhan, aku mengedip, tapi gak ada apa-apa. Tapi hawa itu tetap ada. Rasanya kayak penginapan tua itu belum melepaskan aku. Aku mencoba mengingat lagi wajah bapak tua di penginapan. Senyumnya yang terlalu lebar. Kata-katanya tentang tamu yang biasanya lebih lama dari rencana. Rasanya kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Aku menelan ludah, mencoba menarik napas panjang. Tapi dada tetap sesak. Rasanya penginapan itu masih ada di sekeliling aku, walaupun aku ada di rumah. Istriku duduk di samping, menatap aku khawatir. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, palsu. Aku diam, menatap layar komputer, membaca berita itu lagi dan lagi. Rasanya kaki lemas, badan gemetaran, kepala cenut-cenut, dada sesak. Aku mencoba bicara, tapi suara aku serak. Aku cuma 1 malam. Cuma 1 malam. Aku gumam pelan, berharap bisa meyakinkan diri sendiri. Aku mencoba memikirkan apa yang terjadi di penginapan itu. Suara langkah kaki, bisikan samar, bayangan di cermin. Semuanya terasa nyata, tapi waktu di luar berbeda. Aku sadar, sesuatu yang aku alami bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Penginapan itu hidup, dan waktu di dalamnya berbeda. Aku baru 1 malam. Tapi di dunia nyata, 4 hari udah lewat. Aku berdiri lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap gerakan terasa berat. Kaki lemas, badan gemetaran. Aku mencoba menyalakan lampu rumah lebih terang. Tapi hawa dingin samar tetap terasa, menusuk ke tulang. Rasanya seperti bayangan penginapan itu masih ikut aku pulang. Aku berjalan ke dapur, mencoba ambil air, tapi tangan gemetaran. Rasanya aku masuk ke dunia lain. Dunia di mana waktu dan ruang gak lagi sama. Aku menatap jendela, menatap hutan, menatap bayangan yang mungkin cuma ada di mata aku. Tapi tetap terasa nyata. Rasanya aku masuk ke dimensi di mana penginapan tua itu punya kendali. Aku duduk di kursi, kepala cenut-cenut, tangan menempel ke wajah, mencoba tarik napas panjang. Rasanya kaki aku lemas, tubuh aku berat. Hati aku panik tapi penasaran. Aku sadar, pengalaman semalam bukan cuma mimpi.
Echa, Niara, dan aku belum bebas. Aku menatap istri aku, masih menangis, tapi mencoba menenangkan. Aku mencoba tersenyum lagi, tapi senyum itu palsu. Aku mencoba bicara, tapi suaraku serak. Rasanya, malam itu, malam penginapan tua itu, masih nempel di tubuh aku. Dan aku sadar, apa yang aku alami semalam bakal terus nempel menghantui. Bahkan setelah aku kembali ke dunia nyata, aku menutup mata sebentar, tarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa dingin samar, bau tanah basah, dan bayangan samar itu tetap ada rasanya. Aku mulai memahami satu hal, penginapan tua itu belum melepaskan aku, dan dunia nyata udah gak sama lagi. Aku balik lagi ke lokasi penginapan itu beberapa hari setelah kejadian di rumah. Pikiran aku masih senat-sinat, dada sesak, kaki lemas. Setiap kali mengingat berita yang bilang aku hilang 4 hari, aku merasa belum selesai. Ada sesuatu yang menarik. Aku kembali ke sana. Sesuatu yang aku gak bisa jelasin, tapi kuat. Aku gak bisa lepas dari rasa penasaran, sekaligus rasa takut yang dalam. Siang hari, matahari cerah banget. Cahaya menyinari jalan kecil di pinggir hutan. Tapi begitu aku sampai di lokasi Semuanya, bangunan penginapan yang semalam aku lihat di bayangan mata hilang. Yang ada cuma reruntuhan tua, dinding kayu lapuk setengah roboh, atap yang runtuh, dan semak-semak liar menutupi sebagian besar sisa bangunan. Lumut tebal menempel di dinding, akar pohon menjalar ke lantai yang retak, dan udara basah campur bau tanah yang lembab langsung menusuk hidung aku. Aku berhenti di tepi reruntuhan, menatap sekeliling. Rasanya kayak masuk ke tempat yang terlupakan. Waktu, tempat yang selama puluhan tahun ditinggal sendiri. Tapi ada rasa aneh di dalam dada. Hati aku berdetak kencang. Hawa dingin samar meski siang hari panas. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Rasanya, penginapan tua itu hidup. Bahkan ketika tubuh fisiknya hanya reruntuhan. Aku berjalan pelan di antara reruntuhan, mengamati setiap sudut. Kayu lapuk, pintu yang jatuh, kaca jendela pecah. Semuanya terlihat sunyi. Tapi hawa yang aku rasain malam itu mesed. Rasanya ada yang menonton aku dari balik reruntuhan, dari balik pohon. Aku mengedip, menengok kanan kiri. Nggak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu nggak hilang. Aku bertanya ke beberapa warga sekitar. Mereka sebagian tua, beberapa muda, tapi semua tampak kaget melihat aku di sana. Aku mulai ngobrol sama seorang bapak tua yang duduk di depan rumah kayu. Matanya tajam tapi pelan, penuh pengalaman. Aku tanya, "Pak, penginapan ini beneran terbengkalai udah lama ya?" Dia mengangguk pelan. "Iya mas, penginapan itu terbengkalai sejak tahun 70, dan pemiliknya hilang di hutan. Nggak pernah ketemu. Beberapa orang nyoba masuk, tapi biasanya nggak balik sama. Ada yang cuma hilang beberapa jam, ada yang entah pergi kemana. Tempat itu lain daripada yang lain." Suaranya pelan, tapi tajam, bikin bulu kuduk aku meremang. Aku menelan ludah, mencoba tetap santai. Tapi dada sesak, perasaan takut samar masuk ke dalam diri aku lagi. Aku tanya lagi, "Kalau begitu, kenapa aku bisa masuk pak?" Dan pulang lagi. Bapak itu menatap aku lama, matanya tajam banget, seolah bisa menembus seluruh cerita aku. Dia nyeletuk pelan, hampir berbisik, "Kalau mas sempat nginap di situ, harusnya mas nggak bisa pulang." Aku menelan ludah lagi, gemetaran. "Kenapa pak?" Aku bertanya sambil menatap dia. Dia cuma menggeleng pelan. Suaranya serak tapi jelas. "Yang boleh keluar, cuma yang belum ditandai sepenuhnya." Aku merinding. Kata itu masuk ke kepala aku seperti petir. "Ditandai sepenuhnya," gumam aku pelan. Rasanya dada makin sesak. Aku menatap reruntuhan itu lagi. Hutan, semak-semak, reruntuhan, semuanya kayak hidup, kayak ada kesadaran sendiri. Rasanya penginapan itu bukan sekadar bangunan. Temp itu punya aturan sendiri, punya kehendak sendiri. Dan aku semalam sempat ditandai. Aku coba memproses semua itu. Bayangan bapak tua di resepsionis, senyumnya yang terlalu lebar. Kata-katanya tentang tamu yang biasanya lebih lama dari rencana. Semuanya kayak teka-teki yang baru aku pahami sekarang. Aku menelan ludah, gemetaran, dan menatap reruntuhan dengan hati waspada. Rasanya, kalau aku nggak keluar waktu itu,
aku nggak akan pernah bisa kembali. Aku mulai jalan pelan, mendekat ke reruntuhan utama. Kayu lapuk jatuh pelan di bawah kaki aku. Angin membawa suara aneh, desisan lembut yang kayak bisikan. Rasanya, suara itu mengingatkan aku sama malam itu di kamar. Bisikan samar, langkah kaki tipis, tapi berat. Bayangan di cermin. Aku menutup mata sebentar, tarik napas panjang, tapi hawa dingin samar tetap menusuk tubuh. Aku lihat sekitar, reruntuhan hampir seluruhnya ditelan semak dan pohon liar. Tapi ada satu sudut yang berbeda. Sebuah pintu kayu tua tergeletak, tapi ada ukiran samar yang terlihat masih jelas, seperti dicat ulang dengan tinta yang memudar. Rasanya familiar banget. Aku mendekat, menatap ukiran itu, dan rasanya jantung. Aku mau copot. Aku tahu, itu pintu yang sama kayak yang aku lihat malam itu. Aku menekuk badan, mencoba lihat ke dalam, tapi reruntuhan menutupi sebagian besar. Bau tanah basah, kayu tua, dan aroma samar, campur dupa atau rempah kering, masuk ke hidung aku, bikin kepala cenut-cenut. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi hati tetap panik. Rasanya penginapan itu masih hidup, meski hanya reruntuhan. Aku tanya lagi ke bapak tua itu, mencoba ngerti lebih banyak. Pak, yang ditanda itu maksudnya gimana? Aku pelan. Dia menghela napas panjang, menatap ke hutan, matanya kosong tapi tajam. Kalau Mas sempat nginep di sana, Mas, sebenarnya udah masuk di dunia lain. Dunia penginapan itu, dunia yang beda sama dunia nyata yang ditandai, adalah tamu yang waktunya dicampur sama waktu penginapan. Masih bisa pulang kalau belum ditandai sepenuhnya. Tapi kalau sudah, selamat tinggal, Mas. Aku gemetaran, kepala cenut-cenut, dada sesak, rasanya kaki lemas, tubuh berat, seperti energi aku tersedot ke tempat lain. Aku menelan ludah, mencoba tetap berpikir logis, tapi gak bisa. Semua yang aku alami semalam, semua yang terjadi di penginapan itu, masuk akal secara logika, tapi gak masuk akal sama sekali secara waktu dan ruang. Aku menatap reruntuhan lagi, semak-semak, lumut, bahan liar, semuanya kayak menutupi sesuatu, menutupi rahasia. Aku tahu, penginapan tua itu punya dunia sendiri, dan aku semalam, entah kenapa, bisa masuk ke dalamnya. Rasanya, pengalaman aku bukan sekadar mimpi. Aku benar-benar berada di sana, di dunia yang beda, di mana waktu dan ruang cak sama. Aku menutup mata sebentar, tarik napas panjang. Rasanya, penginapan itu masih ada, tetap hidup, menunggu tamu lain. Bau tanah basah, aroma kayu tua, bayangan samar, semua masih nempel di tubuh aku. Aku sadar, aku bukan cuma beruntung bisa pulang. Aku salah satu dari sedikit yang belum ditandai sepenuhnya. Aku mencoba jalan pelan, mengitari reruntuhan, menatap setiap sudut. Rasanya, kayak setiap batu, kayu dan lumut punya energi sendiri, seperti menyimpan cerita dari puluhan tahun. Aku melihat ke hutan, bayangan pohon bergoyang pelan, daun bergesekan karena angin. Rasanya ada mata yang mengintip, tapi aku gak bisa lihat jelas. Aku menelan ludah lagi, mencoba menenangkan diri, tapi dada sesak, kepala cenut-cenut, kaki lemas. Aku sadar, pengalaman di penginapan itu gak akan hilang. Rasanya akan terus nempel, menghantui aku, bahkan setelah aku kembali ke dunia nyata. Dan satu hal yang aku ngerti sekarang, penginapan tua itu bukan sekadar bangunan. Tempered, hidup, punya kehendak sendiri, punya aturan sendiri, dan aku cuma tamu yang sempat hampir ditandai sepenuhnya. Aku berdiri sebentar, menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri sendiri. Matahari siang menyinari reruntuhan, tapi hawa dingin, samar, bau tanah basah, dan bayangan samar itu tetap terasa. Rasanya, aku baru sebentar di sana, tapi rasanya sudah berabad-abad. Aku menatap reruntuhan, menatap hutan, dan sadar, penginapan itu dunia lain. Malam itu, aku susah tidur. Aku udah coba tarik napas panjang, rebahan di kasur, tapi pikiran terus melayang ke penginapan tua itu, ke reruntuhannya, ke bapak tua di resepsionis, dan ke semua yang terjadi semalam dan beberapa hari terakhir. Kepala cenut-cenut, dada sesak,
tangan gemetaran. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Udah mas, ini rumahmu sekarang, aman, semua udah beres. Tapi tubuh aku gak bisa tenang. Aku menatap jam dinding di ruang tamu. Detiknya berdetak, tapi terdengar aneh. Sama persis kayak detak jam di kamar penginapan malam itu. Aku menelan ludah. Jantung berdetak kencang. Bau tanah basah samar masuk ke hidung aku. Rasanya kayak malam itu kembali. Tapi aku di rumah sendiri. Aku tarik selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa dingin samar menusuk ke tulang. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku duduk di kasur, menatap sekeliling rumah. Lampu redup, bayangan di dinding bergerak pelan karena angin malam. Aku dengar suara samar. Langkah kaki tipis, konsisten, mondar-mandir di ruang tamu. Rasanya dada sesak, napas tersengal. Aku menoleh ke arah jendela, menatap hutan kecil di belakang rumah. Tapi gak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan bergerak, daun bergesekan. Aku coba tarik napas panjang. Tapi bau tanah basah makin kuat. Bau itu familiar banget, campur aroma kayu tua dan sedikit dupa. Aku menelan ludah. Jantung berdetak makin kencang. Rasanya penginapan itu masih ada, bahkan sekarang, bahkan di rumahku sendiri. Aku berdiri, langkah pelan ke arah pintu depan. Napas aku berat, hati panik, tapi penasaran. Di luar, di jalanan depan rumah, ada mobil travelku. Mesin nyala sendiri. Lampu depan menyala samar, kabut tipis keluar dari knalpot. Aku terdiam, kaki lemas, tangan gemetaran. Rasanya, dunia nyata dan dunia penginapan mulai bercampur. Aku melangkah keluar rumah, mencoba menahan napas. Udara malam dingin menusuk, tapi bau tanah basah makin kuat. Aku menatap kursi depan mobil, dan di situ, bapak pemilik penginapan duduk. Senyum lebar di wajahnya. Matanya tajam tapi tenang, adem tapi mengerikan. Aku hampir pingsan, menelan ludah, kaki lemas. Mas, waktunya lanjut. Suaranya pelan tapi jelas, masuk ke kepala aku langsung. Rasanya kayak suara itu menembus tulang, bikin seluruh badan aku gemetaran. Aku menatap dia, tubuh lemas, kepala cenut-cenut. Senyum itu terlalu lebar, terlalu ramah-tapi, menakutkan. Aku gemetaran, mencoba bicara, tapi suara aku serak. Aku udah pulang, Pak. Aku di rumah sekarang. Dia menatap aku lama. Matanya menembus pandangan aku. Mas, baru 3 malam. 3 malam belum cukup, mas harus lanjut. Mas belum ditandai sepenuhnya. Suaranya masuk ke kepala. Aku seperti gaung tapi nyata, bikin seluruh tubuh aku gemetar. Aku mundur pelan, tapi kaki lemas. Aku mencoba lari, tapi langkah terasa berat. Seolah ditarik ke arah mobil, ke arah dia. Bau tanah basah makin pekat, masuk ke hidung, ke paru-paru. Rasanya, aku tersedot ke dalam malam itu lagi. Malam penginapan tua yang hidup, lampu rumahku mati sendiri. Gelap, bayangan di dinding bergerak-gerak. Tapi kali ini, bayangan itu lebih jelas. Bayangan lorong, bayangan langkah kaki, bayangan cermin, semua muncul di rumah aku. Kepala cenut-cenut, dada sesak, tangan gemetaran. Rasanya aku gak bisa bedain mana dunia nyata, mana dunia penginapan. Aku coba teriak, tapi suara keluar pelan, serak. Rasanya suaraku tersedot juga ke dunia lain itu. Aku menatap bapak tua itu, tapi senyumnya tetap lebar. Menenangkan, tapi menakutkan. Mas, waktunya lanjut. Mas, baru 3 malam. 1 malam lagi, baru lengkap, katanya lagi. Aku mundur, nabrak meja, jatuh ke lantai. Kepala cenut-cenut, kaki lemas, tangan gemetaran. Aku mencoba tarik napas panjang, tapi bau tanah basah dan aroma kayu tua campur dupa. Terlalu kuat rasanya. Seluruh tubuh aku dicampur antara dunia nyata dan dunia penginapan. Aku merinding. Bulu kuduk berdiri. Aku duduk di lantai, mencoba tarik napas, menenangkan diri. Tapi hawa dingin samar masuk ke seluruh tubuh, masuk ke tulang, ke darah. Rasanya aku baru sadar satu hal. Aku belum benar-benar pulang. Rumah ini atau penginapan itu, semuanya jadi satu sekarang. Aku gak bisa bedain mana yang nyata. Aku menatap mobil, bapak tua, dan bayangan-bayangan samar di rumah. Semua kayak hidup, bergerak pelan, tapi nyata. Aku merinding, tangan gemetaran, kaki lemas. Aku sadar pengalaman semalam,
reruntuhan penginapan, berita hilang, semua itu belum selesai. Aku masih masuk di dalam aturan penginapan itu. Aku mencoba melangkah ke dalam rumah lagi, tapi kaki berat, kepala cenut-cenut. Rasanya dunia aku terbagi. Satu bagian di rumah, satu bagian lagi di penginapan. Bau tanah basah, aroma kayu tua, langkah kaki, bisikan samar, semua terus nempel di tubuh. Rasanya aku bukan tamu biasa, tapi bagian dari penginapan itu sekarang. Aku menatap bapak tua di kursi depan mobil. Senyumnya tetap lebar, adem, tapi mengerikan. Aku menelan ludah. Badan gemetar. Aku mencoba bicara lagi, tapi suara serak dan pelan. "Pak, tolong aku belum siap." Dia menunduk pelan. Matanya menatap aku tajam. "Mas, waktu untuk pulang belum datang." "Mas, baru 3 malam." 1 malam lagi. Baru lengkap. Suaranya seperti gaung, tapi masuk ke kepala aku langsung. Rasanya seluruh tubuh aku lemas, kaki gak bisa jalan, tangan gemetar. Aku sadar, aku gak bisa lari. Lampu rumah mati total. Gelap, hanya cahaya dari lampu mobil samar. Dan bayangan, bapak tua yang duduk di kursi depan, senyum lebar, adem, tapi menakutkan. Aku duduk di lantai, gemetaran, kepala cenut-cenut, dada sesak. Rasanya aku baru mulai memahami. Aku belum bebas. Aku belum benar-benar pulang. Aku menutup mata sebentar, tarik napas panjang, tapi hawa dingin samar, bau tanah basah, aroma kayu tua dan dupa tetap ada rasanya. Aku berada di antara dunia nyata dan dunia penginapan. Aku sadar, sejak malam itu, aku gak pernah tahu apakah aku masih di rumah atau sudah kembali ke penginapan itu. Aku terduduk diam, gemetaran, kaki lemas, kepala sensit, mata menatap gelap di rumah sendiri. Tapi rasanya bayangan lorong penginapan tua itu ada di sini, di sekitar aku. Rasanya aku bagian dari tempat itu sekarang. Bagian dari aturan penginapan, bagian dari malam yang tak berakhir. Dan aku sadar satu hal lagi. Aku belum pulang. Aku belum benar-benar pulang.